Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu kelompok teratai. Di sini kami akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama adalah materi teori belajar, yang kedua adalah model-model pembelajaran, yang ketiga adalah studi kasus yang tersedia di LMS kita masing-masing. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Teori belajar ada 3 macamnya. Yang pertama, teori belajar behavioristik, yang kedua teori belajar sosiokognitif, yang keempat adalah teori belajar konstruktivistik. Nah, yang pertama adalah teori belajar behavior. Berasal dari kata behavior sendiri, kita sudah mengetahui bahwasanya teori belajar ini berdasarkan dari pengalaman yang pernah dilalui oleh siswa. Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Nah, belajar itu sendiri merupakan interaksi yang didapatkan oleh siswa di kelas yang berupa stimulus dan respon. Dalam penerapannya di dalam kelas, guru bisa memberikan perhatian yang lebih kepada siswa. Yang kedua adalah lingkungan kelas maksudnya di sini harus dibuat menjadi menyenangkan. Yang ketiga adalah proses belajar mengajar harus dengan menimbulkan stimulus dan respon antara guru dan siswa. Yang keempat, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan peka terhadap kondisi belajar masing-masing siswa. Nah, yang kedua adalah teori belajar sosiokognitif. Nah, teori belajar sosiokognitif ini kita kenal sebagai teori yang proses perubahan persepsi dan pemahaman. Dengan kata lain, belajar itu tidak harus berbicara tentang pemahaman perilaku atau sikap yang bisa diamati. Nah, di sini juga mungkin kita sama-sama sudah mengenal bahwasanya teori belajar sosiokognitif ini berorientasi kepada proses. Nah, namun di sini pada kenyataannya kita juga tidak boleh melupakan hasil gitu ya. Dengan kata lain, di sini pada teori belajar ini guru lebih fokus melihat bagaimana perkembangan siswa dalam proses pembelajarannya, seperti itu. Nah, dalam penerapannya di dalam kelas, guru bisa melakukan seperti membuat materi pembelajaran harus dengan cara pola atau logika sederhana atau yang kompleks sesuai dengan kondisi siswa pada saat itu. Nah, yang ketiga yaitu, ini yang terakhir, teori konstruktivistik. Nah, menurut teori konstruktivisme ini, belajar itu dikatakan lebih mudah dipahami oleh manusia karena manusia membangun dan mengembangkan pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilaluinya. Nah, dalam penerapannya di dalam kelas, guru bisa melakukan pembelajaran sebaiknya memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk mendapatkan kesempatan untuk berbicara atau mengeluarkan pendapatnya secara bebas gitu. Jadi yang kedua yaitu murid diberikan waktu untuk atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya atau sesuai dengan materi yang kita bahas pada saat itu. Yang ketiga adalah lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Yang terakhir adalah murid diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Nah, jadi teman-teman, yang nomor 4 ini murid diberikan kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Ini sangat terlihat jelas bahwasanya teori ini atau metode belajar ini digunakan adalah konstruktivistik karena seorang guru memberikan kesempatan kepada para siswanya untuk membuat gagasan atau ide baru sesuai dengan apa yang dialami atau mereka membangun sendiri pengetahuan itu. Jadi teman-teman, dalam kurikulum Merdeka pun kita tidak serta-merta untuk melepas anak didik kita di sekolah. Nah, jadi peran guru ini juga sangat penting di sekolah, walaupun di dalam kelas khususnya, walaupun tidak 100% guru yang menjadi objek dari pembelajaran tersebut. Nah, teman-teman semua di sini paling pentingnya adalah guru menjadi fasilitator dan menyediakan sarana dan prasarana yang akan menunjang pembelajaran atau kelancaran pembelajaran yang ada di dalam kelas.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang model pembelajaran yang terbentuk dari konsep konstruktivisme. Yang pertama yakni model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk lebih aktif dalam bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses pembelajaran. Di dalam model pembelajaran inquiry ini, peserta didik mencari sendiri materi pembelajaran. Dan di dalam model pembelajaran inquiry ini juga lebih menekankan rasa ingin tahu dari peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis materi yang akan dipelajari. Yang kedua, yaitu model jigsaw. Model jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa lebih bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran jigsaw ini adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar secara kooperatif, dan menggali pengetahuan lebih dalam. Dan ini tidak bisa dilakukan secara sendirian. Model pembelajaran kooperatif scripting. Dalam model pembelajaran ini, interaksi belajar yang terjadi benar-benar interaksi dominan siswa dengan siswa. Dalam aktivitas, siswa selama pembelajaran komparatif script benar-benar memperdaya potensi siswa untuk mengaktualisasikan pengetahuan dan keterampilannya. Jadi, sangat sesuai dengan pendekatan konstruktivis yang dikembangkan saat ini. Model investigasi kelompok. Investigasi kelompok adalah model pembelajaran komparatif yang kompleks karena siswa dilibatkan dalam perencanaan, baik dalam topik maupun proses pembelajarannya. Hal yang membedakan model pembelajaran investigasi kelompok dengan pembelajaran lain adalah fokus utamanya, yaitu siswa melakukan penyelidikan permasalahan atau topik khusus sehingga siswa dapat melakukan interaksi langsung dengan berbagai macam sumber dan menghubungkan dengan dunia nyata. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang poin ketiga, yakni analisis studi kasus tentang bagaimana meningkatkan motivasi siswa. Yang pertama, ada studi kasus dari seorang anak yang bernama Tania, usia 7 tahun, yang dimana di sini Tania memiliki permasalahan kemampuan yang rendah dan keinginan untuk sukses yang rendah. Anak pada usia SD atau usia 7 tahun ini memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan anak-anak yang usianya berada di bawahnya atau terpaut lebih muda. Anak pada usia ini memiliki karakteristik yaitu senang bermain, senang bergerak atau berpindah tempat, kemudian senang belajar atau bermain di dalam kelompok, dan senang terlibat dalam kegiatan secara langsung. Kemudian, oleh sebab itu, guru harus bisa mengembangkan pembelajaran yang di dalamnya melibatkan unsur permainan yang memungkinkan anak untuk bisa bermain, bisa melakukan perpindahan tempat atau bergerak, kemudian bisa bermain di dalam kelompok, dan bisa terlibat secara langsung dalam suatu aktivitas pembelajaran. Kemudian, anak di usia ini memiliki 3 dorongan keluar yang sangat besar dalam dirinya. Yang pertama, ada kepercayaan untuk keluar dari rumah dan bermain dengan teman sebayanya. Yang kedua, kepercayaan dari dalam dirinya untuk memasuki dunia permainan yang melibatkan keterampilan fisik. Yang ketiga, ada kepercayaan dalam dirinya untuk keluar dan masuk ke dunia konsep, logika, simbolik, dan dapat berbicara dengan orang dewasa. Selanjutnya, studi kasus yang kedua tentang seorang anak yang bernama Samuel, usia 10 tahun, yang bekerja sangat keras untuk meningkatkan harga dirinya, namun memiliki rasa takut akan kegagalan yang sangat besar. Samuel di sini memasuki usia pre-konvensional 6-10 tahun, yang dimana anak pada usia ini memiliki karakteristik
menilai sesuatu berdasarkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, yang dimana anak di sini memiliki rasa takut yang berlebihan akan akibat negatif yang ditimbulkan dari sesuatu atau suatu kegiatan yang dilakukan. Nah, maka peran guru di sini sangat berperan penting. Bagaimana guru bisa menyelipkan pendidikan karakter untuk anak, bagaimana guru bisa memotivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat. Sandra, 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dalam tahap perkembangannya, peserta didik SMP yang berada pada usia 11-18 tahun berada pada 26 tahap periode perkembangan operasional formal, yaitu dari umur 12-18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis. Model berpikir ilmiah dengan tipe hipotetik, deduktif, dan induktif sudah mulai dimiliki anak dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Dilihat dari tahapan perkembangan yang disetujui oleh banyak ahli, maka anak usia sekolah menengah atau SMP berada pada tahap perkembangan pubertas. Selanjutnya, Robert yang berusia 16 tahun menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama bibinya, di mana masa remaja antara 12-21 tahun merupakan masa peralihan antara usia kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Masa remaja dikenal dengan masa pencarian jati diri atau ego identity. Berbagai karakteristik dari masa remaja tersebut menuntut adanya pelayanan pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhannya. Kemudian, hal yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya adalah yang pertama, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, memberikan pemahaman tentang bahaya dari penyimpangan seksual, kemudian penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, membantu siswa mengembangkan sikap apresiatif terhadap postur tubuh atau kondisi dirinya. Menyediakan fasilitas yang memungkinkan siswa mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti menyediakan sarana olahraga, kesenian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang dapat dilakukan oleh guru dalam memberikan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang harmonis dengan siswa, bersedia mendengarkan segala keluhan dan problem yang dihadapinya. Sekian, terima kasih.